tetapi efek dari kecelakaan yang menelan korban, 10 korban dari SMK Lingga Kencana ini, 9 siswa menjadi korban yang tewas dan seorang guru yang tewas, ditambah 1 korban lagi yang pengendara sepeda motor, jadi korbannya 11. Ini kan sungguh memprihatinkan, apalagi penyebabnya kendaraan yang tidak layak untuk dijalankan. Ya, ini sungguh memprihatinkan, pembelajaran bagi banyak pihak. Dulu saya pernah melakukan, bukan studi tour, tapi studi banding dari Cianjur menuju ke Mataram sana menggunakan mobil, bus juga, bus pariwisata. Ketika saya mau numpang, sempat bertanya pada sopir, sopirnya sudah datang sejak pagi, istirahat sebentar, dan ini tidak belum istirahat kendaraan. Lalu saya bertanya, apakah ini nanti akan disopiri sendiri? Kalau iya, saya lebih baik membatalkan diri saja. Dan akhirnya sampai di Bandung ditambahlah dengan sopir yang lain. Ya, jadi seperti itu, memang harus cermat pihak orang yang mau menggunakan transportasi dari luar itu. Sekalipun kita sudah mencari itu kendaraan yang boleh dikatakan punya nama, tetapi juga perlu dipelajari secara detail, terutama pengemudinya. Saya mendengar berita tentang kecelakaan siswa SMK Lingga Kencana yang dari Depok, kecelakaannya di Ciater, daerah Subang, Jawa Barat. Sangat-sangat terharu. Saya sempat meneteskan air mata ketika membaca kesaksian anak-anak yang selamat. Ada yang ajaib peristiwanya, ada juga yang menjadikan trauma. Nah, ini menjadi peristiwa yang susah dilupakan, terutama bagi yang mengalami. Yang tak heran, bus-bus pariwisata ini sering sekali mengalami celaka, baik membawa anak-anak pelajar, baik itu oleh masyarakat saja. Ya, tetapi reaksi yang membawa anak-anak sekolah dari SMK Lingga Kencana Depok ini sungguh menarik perhatian dari banyak pihak, banyak stakeholder yang terlibat, yang ikut berbicara. Ya, bukan saja dari KNKP, bukan saja dari Dinas Perhubungan, bahkan sampai bupati ataupun pejabat gubernur juga angkat bicara. Ini karena sebuah keprihatinan. Sebetulnya anak-anak sekolah yang melakukan study tour itu tidak salah. Itu hal yang baik, karena dalam study tour itu menguatkan kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas, yang dihubungkan dengan hal-hal konkret yang ada di dunia nyata, atau mungkin dengan istilah keren yang ada di dunia industri ataupun yang ada di lapangan, ya, dunia nyata dari kerja. Karena ilmu apapun itu selalu berhubungan dengan dunia industri, dengan dunia nyata di dalam dunia pekerjaan. Ya, tidak pernah lepas, apakah itu mata pelajaran tertentu, baik itu eksakta, baik itu sosial, baik itu budaya, semua bisa dipelajari melalui dunia-dunia yang
dapat dikerjakan dalam sehari-hari, baik itu melalui institusi, baik itu melalui industri, ya, itu bisa dipelajari. Nah, kalau begitu study tour itu tidak ada salahnya untuk dilakukan di setiap jenjang pendidikan, apakah itu SD, SMP, SMA, SMK. Ya. Itu semua bisa dikaitkan. Mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Inggris, mata pelajaran sejarah yang itu katanya jauh dari dunia kerja. Tapi faktanya itu berkaitan erat juga dengan dunia kerja. Ya. Keterampilan berbahasa dibutuhkan di mana-mana, baik itu di kantor, baik itu di institusi pemerintah maupun institusi swasta, ya, pasti keterampilan berbahasa ada. Ya. Sejarah, ya kita bicara soal apapun sesungguhnya juga berhubungan dengan sejarah. Ya, apakah itu peradaban manusia yang masa lalu dengan peradaban manusia sekarang ini ada kaitannya tidak? Itu bisa dihubungkan dengan sejarah. Begitu halnya bisa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan lingkungan yang terjadi di masyarakat setempat ketika study tour itu berkunjung ke wilayah-wilayah tertentu. Itu juga dapat melihat tentang perilaku peradaban dari masyarakat lokal atau masyarakat setempat. Jadi banyak sekali manfaatnya sesungguhnya tentang kegiatan belajar di luar sekolah, belajar di luar kelas itu banyak sekali. Yang itu semua harus dilakukan melalui kegiatan study tour. Nah, sekarang yang menjadi titik poin dari peristiwa kecelakaan SMK Lingga Kencana Depok itu, yaitu tentang masalah study tour ataupun nanti ada istilah perpisahan di tempat yang lain. Tapi sekalipun itu perpisahan juga tetap ada hal-hal yang bisa dihubungkan dengan edukasi. Manfaat study tour kalau saya mencatat itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pasti memperluas pengetahuan karena didalami melalui pengalaman secara langsung. Ya. Jadi memperluas pengetahuan ini sangat penting. Jadi kalau hanya belajar di kelas saja, belajar di sekolah saja, maka ibarat seperti katak dalam tempurung, dia tidak tahu dunia luar sana. Nah, melalui belajar yang pengalaman ini, dia mendapatkan belajar yang konkret, ya, dan mendalam dari hal-hal yang pernah dipelajari di sekolah. Ya. Dia juga, para peserta didik ini akan mendapatkan pembelajaran yang lebih nyata dan relevan. Ya, mendapat pembelajaran yang nyata dan relevan. Coba kalau belajar bahasa Inggris hanya di kelas saja, ya, tanpa mengetahui lingkungan, misalnya dibawa ke Kediri atau dibawa ke Bali atau dibawa ke NTB sana, yang banyak masyarakatnya menggunakan bahasa-bahasa Inggris itu, ya, maka itu juga akan lebih baik dan mungkin akan memberikan inspirasi tersendiri bagi anak-anak yang belajar secara langsung melalui masyarakat itu. Yang kedua, yaitu mempererat keterampilan sosial. Lah, kok ada hubungan dengan keterampilan sosial dalam berwisata, studi banding itu? Ya. Karena di dalam studi tour itu, ya, peserta didik tidak sekedar berinteraksi dengan teman dan bapak ibu guru atau dengan tenaga tenaga kependidikan itu,
Karena biasanya dalam study tour itu selain siswa, ada guru, juga ada tenaga kependidikan yang mengikutinya. Nah, tentu Bapak Ibu guru itu selaku pendampingnya. Nah, dalam hal berinteraksi ini, ya, ada keterampilan komunikasi yang disampaikan, lalu terjadi toleransi juga antar sesama, juga antar guru, antara guru dengan peserta didik yang tadinya kalau di kelas itu bisa ada sekat yang begitu kuat sehingga hubungan komunikasi antara guru dengan peserta didik ini ada jarak. Tetapi melalui study tour itu bisa cair dan hubungan anak-anak yang tadinya di kelas juga bisa ada gap, ini juga cair karena sang pendidiknya, gurunya itu bisa mengatur dalam bertugas-tugas kelompoknya. Jadi dalam kerjasama itu terjadilah komunikasi yang baik antara sesama peserta didik itu. Lalu yang ketiga manfaat dari study tour yaitu mempromosikan kerjasama, ya, kerjasama antar siswa. Iya, pasti terjadi kerjasama itu karena sang pendidik atau guru itu biasanya sebelum berangkat sudah mengelompok-kelompokkan peserta didiknya. Tidak harus yang satu grup dalam belajarnya di kelas. Ya, biasanya ya diaturlah supaya terjadi komunikasi yang baik antara A, B, C, D, itu tidak membuat grup sendiri, tetapi dibuatkan grup oleh gurunya untuk melakukan kerjasama. Nah, dalam hal ini dia akan mengalami pengalaman langsung, tentu mengalami juga permasalahan-permasalahan baru untuk memecahkan masalah yang diberikan tugas oleh guru. Ya, sehingga pada saat pulang, hasil kerjasamanya sudah dapat diselesaikan dengan baik. Tinggal nanti para peserta didik yang bekerja sama ini mendapat bimbingan yang baik dari guru pembimbingnya. Sehingga apa yang dilaporkan menjadi tugas terbaiknya oleh peserta didik yang dalam kelompok yang baru. Lalu manfaat study tour yang keempat yaitu peserta didik dapat memberikan apresiasi terhadap budaya dan lingkungan. Nah, budaya dan lingkungan ini kenapa mesti diapresiasi? Ya karena peserta didik ini akan mengetahui secara persis ya, budaya-budaya apa yang ada di dalam masyarakat atau tempat-tempat yang dikunjungi. Lalu lingkungannya juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk misalnya lingkungan kebersihan. Ya, apakah lingkungan kebersihan di sekolah dengan di tempat wisata itu ada korelasinya tidak? Ya, syukur-syukur kalau lingkungannya yang bersih, yang bagus, yang ramah ya terhadap sesama yang baru hadir, tidak dikenal, disambut dengan senyum, ya, disambut dengan ramah, maka itu juga dapat menginspirasi. Syukur-syukur tingkat kebersihan itu juga bisa diadaptasikan di setiap rumah tangganya. Luar biasa kan itu, kalau misalnya di lingkungan yang dikunjungi itu ada sampah, lalu masyarakat setempat mengambilnya, lalu dimasukkan ke tempat sampah. Kan ini memberikan contoh yang luar biasa dari hasil study tour. Yang mungkin nanti di sekolahnya juga dipraktekkan, di rumah tangganya juga dipraktekkan. Ini dari segi manfaat study tour. Tapi efek dari kecelakaan yang menelan korban 10
korban dari SMK Lingga Kencana ini. 9 siswa menjadi korban yang tewas dan seorang guru yang tewas. Ditambah 1 korban lagi yang pengendara sepeda motor. Jadi korbannya 11. Ini kan sungguh memprihatinkan. Apalagi penyebabnya kendaraan yang tidak layak untuk dijalankan. Ya, ini sungguh memprihatinkan. Pembelajaran bagi banyak pihak. Dulu saya pernah melakukan bukan studi tour, tapi studi banding dari Cianjur menuju ke Mataram sana menggunakan mobil, bus juga, bus pariwisata. Ketika saya mau numpang sempat bertanya pada sopir, sopirnya sudah datang sejak pagi, istirahat sebentar dan ini tidak belum istirahat kendaraan. Lalu saya bertanya, apakah ini nanti akan disopiri sendiri? Kalau iya, saya lebih baik membatalkan diri saja. Dan akhirnya sampai di Bandung tambahlah dengan sopir yang lain. Ya, jadi seperti itu memang harus cermat pihak orang yang mau menggunakan transportasi dari luar itu. Sekalipun kita sudah mencari itu kendaraan yang boleh dikatakan punya nama, tetapi juga perlu dipelajari secara detail, terutama pengemudinya. Ya, kalau biasanya mobil-mobil itu ya selalu diperiksa, gitu. Nah, kemarin sebetulnya mobil yang mengalami celaka itu pun juga sudah diperiksa karena sudah merasakan sang sopir ada hal-hal yang tidak baik. Tapi dari situ yang tadi sudah saya kemukakan, ada bupati, ada dinas pendidikan, ada pejabat gubernur yang ikut ambil suara dalam ini. Nah, dari Gubernur Jawa Barat, ya, Gubernur Jawa Barat yaitu pejabatnya Pak Ben Mahmudin itu sempat menerbitkan surat ya kepada pejabat daerah ya, karena SMK SMA ini ada di bawah pemerintahan provinsi, maka wajarlah kalau Pak Gubernur ikut prihatin sehingga dia memberikan imbauan ya kepada sekolah-sekolah, kepada pejabat-pejabat di daerah. Ya. Imbauan Pak Ben ada 3. Yang pertama yaitu mengenai tentang study tour. Ya. Pak B ini mengimbau bahwa study tour baiknya dilaksanakan di dalam kota wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini sebetulnya juga memberikan tafsir ganda. Kalau orang dari Cianjur ke Subang berarti boleh. Atau sebaliknya dari tempat yang Bogor sana mau ke Subang juga boleh. Atau dari mana ya, Provinsi Jawa Barat, ya Kabupaten Bogor ke daerah Ciamis itu juga boleh. Dan itu rutenya pun juga kalau kita perhatikan Jawa Barat ini naik turun, berkelok-kelok seperti di Ciater itu, panjang. Di Garut pun juga sama seperti itu sesungguhnya. Jadi Jawa Barat ini meliputi daerah-daerah pegunungan, rute-rute perjalanan. Ya, apalagi kalau ke Garut sampai ke Derajat sana, jalannya juga naik terus, berkelok-kelok juga. Lalu imbauan kedua dari Pak B, pejabat gubernur ini, yaitu tentang asas kemanfaatan dan keamanan bagi guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Ya, sekali lagi, kalau memang tujuannya untuk study tour, kemanfaatannya pasti banyak. Tadi ada 4 yang sudah saya kemukakan, kemanfaatannya. Nah, tentang keamanan, ya ini pihak sekolah yang akan menggunakan transportasi
baik itu dari travel atau dari agen bus, harus melakukan pengecekan melalui pertanyaan-pertanyaan sebelum dijalankan. Apalagi kalau jenis kendaraannya dari misalnya 10 bus transportasi, ternyata dari 10 itu tidak seragam ya, PO-nya, perusahaan otobusnya. Nah, ini perlu diwaspadai dengan baik. Karena ya satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, PO bus itu kan kontrolnya juga berbeda-beda. Nah, ini tentang keamanan. Lalu yang ketiga, ya ini imbauan tentang kesiapan awak kendaraan dan keamanan jalur. Ya, keamanan jalur. Ya, serta mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kota terkait ya, yang ada di wilayah teknis kendaraan itu. Nah, ini kalau awak kendaraannya kan berarti sopir plus cadangan sopir atau dengan kernetnya. Ini kan bisa diajak wawancara dulu sebelum berangkat. Lalu kalau keamanan jalur, ya itu tadi kalau di daerah Jawa Barat, semua jalurnya itu berkelok-kelok, naik turun, ada yang panjang, ada yang pendek. Lalu kalau untuk mendapatkan rekomendasi Dinas Perhubungan, nah ini yang tidak mudah. Mestinya rekomendasi Dinas Perhubungan ini yang berkait dengan sarana transportasinya, ya, apakah itu layak atau tidak. Nah, berarti kalau itu harus terjadi, pihak sekolah harus bertanya mana surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan, ya, yang memberikan rekomendasi tentang teknis kendaraan ini layak dan tidak layaknya. Jadi imbauan Pak B sebagai pejabat gubernur ini sebenarnya sekalipun 3 kalau dijabarkan bisa ada 5 hal yang perlu dicermati oleh pihak pengelola sekolah yang akan melakukan study tour. Nah, study tour ini menurut saya tetap penting karena memberikan manfaat yang luar biasa bagi peserta didik, dan jangan sekali-kalilah menganggap bahwa sekolah dengan adanya study tour itu untuk mencari keuntungan dari pihak sekolah. Itu jangan sekali-sekali berpikir begitu ya, terutama kepada orang-orang tua, tapi itu justru membekali para putra-putri yang masih sekolah untuk mendapatkan pengalaman langsung yang menurut saya sangat luar biasa. Demikian, kita sampai ketemu pada sesi yang lain.